Suara sirina yang seharusnya jadi tanda harapan, kini berubah jadi alat tekanan. Bayangkan, ambulans datang ke depan rumah. Tetangga keluar, semua panik. Tapi bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk menagih utang. Ini bukan adegan film. Ini nyata terjadi di Indonesia. April 2026, publik dibuat geram oleh fenomena baru yang bikin geleng kepala. Debt collector, pinjaman online diduga menggunakan ambulans hingga mobil pemadam kebakaran untuk meneror nasabah yang gagal bayar. Dan ini bukan kejadian 1-2 kali. Di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, sebuah ambulans melaju kencang setelah menerima laporan darurat dari sebuah indekos. Sopirnya, Muklis, berpacu dengan waktu. Ia pikir ada nyawa yang harus diselamatkan. Namun saat tiba di lokasi, tidak ada siapa-siapa. Pasien yang dilaporkan sudah pindah sejak 3 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, saat nomor pelapor dihubungi kembali, terungkap fakta yang bikin miris, si penelepon adalah debt collector pinjol. Dengan santai, ia justru meminta pihak ambulans untuk sekalian menagih utang ke orang yang dimaksud. Orderan fiktif, bos. Yang aku nemoni sing duwe omah jarine orderane ngapusi, soalnya mau ono damkar rene ya jarine. Omahe kono kan. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Mas, jenengan orderan fiktif ambulan ya? Pak, Bapak udah ketemu Yuninya, Pak? Masnya di mana? Masnya di mana? Bapak udah ketemu Ibu Yuninya. Nah, itu Bapak ngomong sekarang Ibu Yuninya Bapak bunuh buat bayar utang di pinjol, Pak ya. Mas, jenengan jangan main-main, Mas. Ini layanan kesehatan. Uang, Pak. Ini layanan kesehatan, kenapa Anda permainkan? Ya ini saya perintah, Pak. Ini saya direktur, Pak. Saya perintah. Rumahnya mana, Masnya? Sama Yuni, Pak. Saya datangin, rumahnya mana? Ya Bapak sekarang itu angkut masuk di dalam ambulan, masukkan peti matinya situ, Pak. Nah, kasih surat, Pak. Surat Jenengan dari mana? buat bayar di aplikasi pinjolnya, Pak. Pinjolnya apa namanya? Ya, Pak ya. Namanya apa pinjolnya? Pinjolnya apa namanya? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Apa namanya? Aplikasi pinjol rakyat, Pak. Bapak sekarang tanya ke Yuninya di situ. Nah, nanti uang ongkos Bapak itu Bapak bilang minta ke Yuninya, Pak. Yuni Yustianti, Pak. Ya, Pak ya. Jenengan itu jangan tolol-tolol jadi orang. Ya, Pak ya. Ya, Pak. Ini Jangan permainan layanan kesehatan, Mas. Bapak, ini tuh perintah, Pak. Ya, Pak ya. Perintah apa, Pak? Hah? Ya, semoga Anda segera diangkut ambulan, Ya, segera ini- diangkut ambulan Oke, jenengan ya. Terima kasih. Ya. Enggak makane. Dadosipun berarti sing duwe utang niku sing duwe kos riyen. Iya, sing kos riyen. Oh, Ini alamatnya geng kula. oh alah. Ini pun pindah, pun 3 tahunan. Terus orang di nomornya kali ya Pak. Ada duwe. Kurang Dia ajar. tuh punya nomor itu tidak punya. Bukan cuma itu, dalam kasus lain yang viral, seorang sopir ambulans sampai emosi dan berkata, "Bapak berarti melecehkan tenaga medis." Tapi, respons di seberang telepon tertawa, seolah ini semua hanya candaan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami kok. Apanya yang udah belum apa-apa, udahnya apanya yang udah. Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Lah, Bapak udah order ambulan menuju ke kantor sini pakai bensin, pakai tenaga, waktu dari kantor, Pak. Ya silakan ya, saya tunggu. Banyak dan ayo saya kirim. Saya kirimin. Orang mah kalau masalah dekorator mah jangan dekorator, Mas, berhenti aja. Padahal yang dipermainkan
adalah layanan darurat. Di Semarang, situasinya bahkan lebih parah. Beberapa ambulans sekaligus dikerahkan ke satu rumah karena laporan darurat palsu. Warga geger, panik, dan bingung. Tapi, lagi-lagi, ini hanya bagian dari tekanan agar seseorang segera membayar utang. Ada orderan fiktif dari pinjol. Ya kena korban 3 unit ambulan. Katanya ada pasien kritis. Ada satu lagi orderan fiktif yang kena Lalamove. Lokasinya sama, orderannya sama, penanggung jawabnya sama. Tapi ternyata nomor telepon utamanya dari pinjaman online atau debt collection. Tidak berhenti di ambulans. Petugas pemadam kebakaran juga jadi korban. Mereka dikerahkan ke sebuah warung nasi goreng karena laporan kebakaran. 2 unit mobil datang dengan perlengkapan lengkap, tapi sesampainya di lokasi, tidak ada api, tidak ada kejadian apapun. Laporan itu ternyata hanya akal-akalan untuk menakut-nakuti pemilik warung yang punya utang pinjol. 2 unit bang, ning lokasi bang, kena nganunan palsu bang. Untuk kebakaran, info kebakaran yang di WR Supratman fiktif. Tim damkar balik kanan. Ini sudah bukan sekadar penagihan. Ini sudah masuk ke ranah penyalahgunaan fasilitas publik. Ambulans dan damkar yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru dipakai sebagai alat tekanan. Dan dampaknya tidak main-main. Setiap laporan palsu berarti ada waktu, tenaga, dan sumber daya yang terbuang. Yang lebih mengkhawatirkan, bisa saja di saat yang sama ada orang lain yang benar-benar butuh bantuan, tapi terlambat ditangani. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang terus digaungkan netizen. Di mana peran OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri keuangan, termasuk pinjaman online? OJK seharusnya jadi garda terdepan dalam memastikan praktik penagihan berjalan sesuai aturan. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Banyak netizen merasa pengawasan ini lemah. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. OJK, kerja apa? Tiap hari ada teror. Tapi nggak ada tindakan nyata. Ada juga yang bilang, katanya pinjol ilegal diberantas. Tapi yang legal pun cara nagihnya bikin takut. Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Karena di saat yang sama, angka utang pinjol di Indonesia justru terus meroket. Per Februari 2026, total utang masyarakat sudah menembus 100 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, dan itu berarti satu hal. Potensi gagal bayar juga semakin tinggi. Artinya, tekanan dari debt collector kemungkinan besar akan semakin meningkat. Kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin penyalahgunaan fasilitas publik akan jadi cara baru yang dianggap biasa. Kita dipermainkan ini gimana maksudnya? Yo, Bukan urusan kami. Kita dari damkar. Ayo jenengan kalau nganu berurusan dengan nganu Jangan ya, melibatkan kami. Ayo. Ayo. Perintah siapa? Ketemu langsung sama saya. Ini yang berbahaya, karena kita sedang melihat sistem yang mulai kehilangan batas. Di satu sisi, masyarakat tergiur kemudahan pinjaman instan. Di sisi lain, ketika tidak mampu membayar, mereka dihadapkan pada tekanan yang semakin ekstrem. Dan di tengah-tengah semua itu, perlindungan terasa minim. Ambulans dipanggil bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk mempermalukan. Damkar datang bukan untuk memadamkan api, tapi untuk menakut-nakuti. Kalau sudah begini, yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi rasa aman. Lalu, sampai kapan ini akan dibiarkan? Rakyat tidak butuh sekadar imbauan, rakyat butuh tindakan nyata. Penagihan utang memang sah, tapi harus tetap manusiawi. Tidak boleh melibatkan teror, apalagi sampai mempermainkan fasilitas publik yang menyangkut keselamatan banyak orang.
Karena kalau hari ini ambulans dan damkar bisa dipakai untuk menekan, besok apalagi yang akan disalahgunakan? Satu hal yang pasti, kalau tidak ada ketegasan, kepercayaan publik akan terus terkikis. Dan ketika sirine ambulans tidak lagi membawa rasa tenang, tapi justru menimbulkan rasa takut, disitulah kita tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem ini.